tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan air dan dengan darah ialah air dan darah yang keluar dari lambung Yesus waktu ditusuk tombak. Yohanes 19 ayat 34. Barangkali ayat ini juga melawan ajaran sesat bahwa baptisan Yesus di Yordan telah cukup tanpa penderitaannya di kayu salib. Ayat 7 dan 8, di dalam sorga dan di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kenapa kalau tidak asli? Sama darah dan darah digabungkan. Palsu. Iya benar. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya hari ini bisa kembali ketemu dengan Mbak Cecil. Dari terakhir kita ketemu tahun 2018. Masya Allah, kalau pertemukan lagi di 2024. Alhamdulillah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kalau kita tunggu syafaatnya di dunia akhir. Amin amin ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Cecil, masuk Islam ada paksaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, atas keinginan Mbak Cecil sendiri? Iya. Sudah siap ya, kita bisa mulai prosesinya. Nanti bisa dibaca mulai dari sini sampai ke sini. Sampai di sini. Iya, nanti untuk kalimat syahadatnya saya tuntun Mbak Cecil. Berarti sampai sini aja, Mbak? Iya, sampai sini. Agama Islam ini ya? Sampai kalimat syahadat. Oh, oke. Siap ya? Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca Mbak? Dari sini, Mbak. Surat pernyataan memeluk agama Islam dengan nomor 1088/MG/1/2024. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cecilia Suwarni, dengan tempat dan tanggal lahir Jayapura 25 Oktober 1995, alamat pekerjaan wira swasta, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 9 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti setelah saya Mbak Cecil. Ya.
Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Baca sekarang paragraf terakhir. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya, saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk pada kita semua. Amin. Selamat berhasil. Sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat lancar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti Mbak Cecil bisa menjadi seorang muslimah yang istiqomah, kafah, menjalankan setiap perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Sholatnya jangan tinggal. Oke? Ini tadi perjalanan dari Balikpapan. dari bandara Langsung ke sini, terus istirahat bentar sambil nunggu kereta, langsung siap-siap ke sini. dari Balikpapan ke Jogja untuk mengurus atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini ya. Kapan balik lagi ke Sabtu ini paling Sabtu ini? Ya. Ini hari Selasa ya. Selasa. Balik lagi hari Sabtu. Dari Katolik. Orang tua masih Katolik? ya masih Katolik sampai sekarang. Cuman kan kemarin memang agak nggak terlalu terbuka kan, maksudnya saya ke keluarga, tapi sekarang ini baru udah mulai, makanya saya mau sekalian benerin namanya juga, makanya terlalu lama. Ini baru keluarga udah tahu semua nih, berarti udah 5 tahun berarti ya, udah 5 tahun udah kerja gitu kan, alhamdulillahnya ya kerjaannya juga lancar, jadi bisa dengan tegas ya ngomong ke orang tua. Kapan ngomong ke orang tua? Sekitar 2 bulan apa 3 bulan yang lalu gitu, ngomong ke keluarga semua sih, kan termasuk ke kakak juga. Baru tahunya 2 bulan yang lalu. Mungkin selama ini udah tahu, cuman apa ya, nunggu saya ngomong sendiri kali ya. Iya. Ngomong langsung. Iya, ngomong langsung ke mereka gitu, dan alhamdulillah juga sih responnya baik sih, nggak ada yang menolak atau gimana, mungkin karena ya udah itu udah keputusannya sendiri, udah dewasa. Alhamdulillah. Insyaallah Allah mudahkan ya. Bisa dirasakan separuh kena materai ini. Oke. 2 rangkap ini berarti Mbak. Sendirian berarti dari Balikpapan? Iya, sendirian. Dulu tuh kenapa tuh Mbak? Awalnya tuh ya? Awalnya itu ini sih, aku tuh ini apa namanya, gara-gara pemetaannya di luar di hutan Semarang itu loh Mbak. Terus ada kejadian-kejadian kayak gitu, terus itu tergeraknya di situ sih awal-awalnya. Tapi makanya belum berani ngomong karena masih kuliah kan. Jadi kayak masih takut ngomong sama orang tua gitu. Tapi mungkin sih kayaknya udah tahu ya, karena kan kayak gamis gini gitu kan udah ada, cuman nggak diapa-apain. Pernah juga kejadian gitu, cuma baru berani ngomong tuh kayak udah agak lama ini, udah kerja udah agak lama gitu kan, Baru berani ngomong sama orang tua. Dulu titik baliknya sampai memutuskan memberanikan diri. Itu tuh bukan pencarian ya, kayak nyari tahu sendiri tuh 2 tahun sih sebenarnya. Jadi udah tergerak, tapi ini kan teman-teman kuliah, awalnya juga nggak tahu mereka itu. Oh gitu. Karena pas itu kan supaya apa ya, kalau menurutku supaya lebih balance gitu, jadi kita nyari tahunya sendiri, bukan karena dorongan dari luar ataupun ini, pokoknya pengen tahu, cari tahu sendiri. Jadi baca-baca buku, terus tempat berteman sama anak UIN juga kan, jadi diajak ke perpustakaannya baca. Itu
awalnya juga belum syahadat, tapi udah diajarin kalau masuk ke UI pakai ini yang rapi kayak gitu. Jadi ditemenin, tapi mereka nggak maksa. Benar-benar kayak kalau kamu mau baca ya silahkan. Keputusannya balik lagi ke kamu. Tuh. Jadi 2 tahun itu baca-baca, nyari tahu sendiri, tapi nggak ngomong ke orang, supaya nggak apa ya. Kalau dulu kan masih kayak agak fanatik, kayak nggak mau dipengaruhi orang gitu ya. Harus aku sendiri yang memutuskan kalau aku mau ya harus aku gitu. Jangan sampai dari orang lain kayak gitu. Jangan sampai ada intervensi dari luar. Sampai ada intervensi dari luar. Iya, masya Allah. Ini teman-temannya taunya kapan? Tahunya setelah kajiannya ini kan kebetulan senior bela diri juga. Setelah maghrib Siapa senior bela dirinya? Mbak Sesi, Mbak Sesi ya. Senior bela diri. Itu pas maghrib tuh dia ayo mau sholat ke masjid lah. Kaget, masih ini apa nggak sadar. Kan biasanya ya udah ayo setelah sholat tuh baru nyadar loh. Kok ajak ke musola ya, kok sholat? Belum nanya sih, karena mungkin ngasih kesempatan sendiri dan bakal pasti akan cerita sendiri pada waktunya gitu. Nggak yang nanya Mbak Cecil apa alasannya, awalnya emang nggak tahu. Tapi makin lama akhirnya tahu kebiasaan Mbak Cecil udah menjalankan kewajiban sholat segala macem kayak gitu. Terus makanya dari situ ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti pasti dengan sendirinya Mbak Cecil bakal cerita sendiri gitu. Dan akhirnya Mbak Cecil cerita apa alasan masuk Islam itu juga baru-baru ya Mbak? Baru-baru aja. Jadi emang mereka memberikan kesempatan aku untuk terbuka sendiri ke mereka ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Kenapa kamu ini kayak gitu? Nggak ada juga. Jadi nyadarnya setelah selesai sholat loh. Kok? Iya, masih nggak gitu loh. Kok sholat maghrib gitu, kaget gitu loh. Posisinya waktu itu kalau nggak salah ini Mbak ya. Ini ya masih belajar pakai hijab ya Mbak? Iya, masih belajar pakai belum hijab. kan, makanya nggak ini kan Mbak Sisi Karena aku masih belum pede. Iya. Kayak apa ya? Kayak biasanya kan terbuka gitu kan, terus tiba-tiba harus menutup gitu. Paling nggak kerudungan tuh masih kayak susah deh gitu, masih kayak gitu kan. Tapi kan Masih berusaha. Masih berusaha, tapi kan keingat lagi nggak apa-apa. Yang penting tetap berusaha gitu. Dan itu lucunya juga itu aku udah belajar sholat sebelum syahadat sih itu. Iya. Dia udah belajar dulu. Udah belajar sholat, udah ngapal-ngapalin. Kan lebih kayak kalau waktu itu aku tuh mikirnya titik finalnya aku kalau emang mau itu kan sholat nih, sholat seumur hidup nih ya, berarti kan sholatnya bakalan seumur hidup nih sampai mati gitu kan. Sanggup nggak melakukan itu? Nah nyoba tuh sholat sekali, itu belum pakai pernah itu Mbak. Cuman pakai ya udah baju panjang, tutupan pakai pun udah, terus kayak nyaman ya gitu. Jadi bener-bener kayak ya aku kok masuk nih, aku harus siap nih semuanya. Karena ini sampai mati soalnya nggak bisa diri lagi kan. Nggak harus sampai mati. Jadi membekali diri dulu. Malah cari tahu dulu nih apa nih, bisa ada celahnya nggak nih? Kayak gitu loh, malah kayak ada celahnya nggak ya nih gitu. Apa sih yang membuat apa gitu loh supaya aku tuh ragu gitu loh. Tapi nggak ragu, malah tambah yakin sih. Malah tambah nyaman ya, tambah senang gitu. Iya, Masya Allah. Kalau Masnya taunya kapan? Kalau saya sih kenal dari Mbak Cecil ini kan dari saya awal kuliah 2015 gitu kan. Beliau senior saya di kampus gitu kan. Jadi sempat ngerasain didikannya beliau. Ketemu Mbak Cecil itu ya pertama kali belum hijab gitu. Tahunnya juga masih non muslim gitu kan. Tahunnya ya. Iya, terus pertama kali ini 2023. iya, ketemu lagi Mbak Cecil 2023 kok perubahannya udah banyak banget gitu kan, udah pakai hijab segala macam. Apa dari awal aku yang salah ya gitu. Gitu, oh ternyata ya malah baru-baru ini juga tahu kayak gitu kan. Kesannya gimana sekarang melihat sosok Mbak Cecil yang sekarang ini? Kan baru 1 tahun ya kemarin ya, maksudnya Baru-baru tahunnya akhir-akhir ini. baru tahu. Gimana sih kesannya sekarang? Apakah berubah jadi orang lain? Iya, lebih kalem. Dulu nggak tahu ya. ya sedikit lumayan ya, tapi lebih dalam ini ya, ada perubahan gitu. Mungkin karena di Islam kan juga sebagai muslimah dan segala macam pasti kan diajarkan lebih ke attitude-nya juga. Nah dari situ ada perubahannya kelihatan di situ. Kamu sendiri merasa berubah nggak sih? Merasa. Kalau dulu tuh kan kalau ngomong kadang nggak difilter gitu ya Mbak, kayak
Allah ntar masa nggak jadi masuk surga gara-gara nyakitin hati orang kan. Udahlah, ngomong mulai diatur kayak gitu, orang-orang dikit gitu. Dan itu sepele sih, kayak misalnya ngutang gitu 5.000 nggak mau, nanti masa nggak jadi masuk surga gara 5.000 sih, kayak gitu-gitu maksudnya. Hal-hal yang kecil sebenarnya tuh malah yang nyadarin tuh malah hal-hal yang kecil, bukan yang hal yang misal kayak bersolat, puasa kayak gitu, malah hal-hal kecil aja kayak jangan nyakitin orang, bayar utang kayak gitu-gitu aja sih Mbak. Sebenarnya lebih kayak ngatur aku untuk secara keseluruhan sikapku nih benar-benar berubah tuh hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya. Karena sudah paham dasarnya, Iya, ilmunya, jadi prakteknya pun kita lebih ini ya, yakin gitu loh. Lebih kayak oh ini masuknya itu prakteknya ke sini, itu ke sini, itu ke sini kayak gitu. Iya, Lebih kayak gitu sih. luar biasa. Ya. Tapi bela diri jalan terus ya. Iya. Itu jalan kalau masuk masih ya deh. Masih. Mbak Cecil masih, terus setelah itu mungkin agak kaget semua ya. Di situ kan Mbak Cecil tiba-tiba pakai hijab gitu pas latihan. Semua pada kaget ya, termenung. Mungkin ada beberapa yang sempat bertanya kan, kebetulan saya yang deket sama Mbak Cecil. Tahu nggak, Dek? Tahu nggak gitu kok bisa Mbak Cecil kok pakai hijab gitu kan? Nggak tahu, tapi setahu saya berarti Islam Muslim udah kayak gitu. Tanyain Dek kan, ada mungkin penasaran dengan alasan ngapain gitu. Malah masa kamu yang terdekat nggak tahu loh? Malah saya sama sekali nggak tahu gitu alasan beliau masuk Islam tuh apa. Ya mungkin nantilah ada timenya sendiri akan ngasih tahu alasannya. Nah mungkin kita udah deket itu deh. udah deket banget itu. Udah deket banget. Udah deket tapi emang Nggak tahu. aku nggak ngasih tahu. Dan saya pun juga nggak nanya gitu. Nanti pasti Mbak Cecil akan jelasin sendiri lah apa. Dek aku tuh kayak gini pasti kayak gitu sendiri. Nanti ada waktunya sendiri. Saya kayak gitu mikirnya kemarin. Officially ngasih tahu ke teman-teman bahwa sudah berislam dan berhijab atau tampil dengan hijab gitu. Siap banget ya waktu itu, berarti ya sudah yakin. Yakinnya tuh kayak ya udah sih gitu. Kayak ya udahlah dijalanin aja gitu, karena kan Mau apa lagi gitu kayak ini kan keputusanku nih, aku ngambil ini kan ya udah harus siap nih kayak gitu-gitu sih. Lebih kayak ya udahlah gitu. Terus ya yang berjalannya waktu juga kayak pernah tuh ngalamin sampai nggak tahu nih besok mau makan apa nih. Udah kalau besok mati ya udah gitu. Gak bisa makan ya udah gitu. Tapi ternyata masih hidup aja sampai sekarang. Sampai kayak gitu tuh jadi kayak ya udahlah kayak gitu dijalanin aja tuh juga masih hidup sampai sekarang kan. Berarti dikasih jalan ya, titik tawakal kita ke Allah ya. Udah kayak sampai ya udahlah kalau masih rezekinya hidup ya masih hidup pasti, kalau enggak ya udah. Udah sampai kayak gitu sih. Makanya setelah mungkin dulu tuh mungkin nyoba dulu masuk belajar dulu kan, tapi setelah 5 tahun terus kayak oh ya udah aku udah yakin sih, seandainya orang nanya aku dulu kan aku gak mau Mbak ngomong malam, aku lebih kayak diam gitu, gak mau terlalu ikut. Tapi kalau sekarang aku dengan PD-nya bukan iya aku malah aku dengan PD-nya. Masya Allah. Perubahan besar apa yang Cecil rasakan? Paling kerasa Lebih santai aja sih kalau jalanin hidup tuh, kayak udah ya kalau dulu tuh kan masih keberungsung gitu. Terus gampang emosi ya. Gampang emosi apa lagi rasanya Apa sih bukan ya? galak sih kayak gitu. Pokoknya pendapatnya tuh gak mau disanggah gitu loh. Kalau sekarang lebih kayak ya sudah sih, kan itu pendapatnya kalian gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang tuh. Berarti sebelum masuk Islam bebal. Dua korbannya ada junior Dua-duanya yang merasakan. Valid berarti ya. makanya dibawa saksi. Tapi senang ya dengan perubahan Cecil. Alhamdulillah. sangat senang dan kayak bersyukur banget gitu bisa berubah lebih baik lagi. Dan salutnya sama Mbak Cecil tuh punya alasan tersendiri gitu ternyata. Masuk Islam dengan alasan yang menurut saya bagus banget ya. Di Islam tuh aku baru tahu kan diajarkan gimana kita mengatasi sebuah masalah tuh dengan ini tuh udah tertata semua di Al-Quran. Kayak kagum gitu loh Mbak Cecil. Di situ berarti benar-benar mempelajari ya Al-Quran dan segala macam, mungkin dari literatur, dari mana internet atau apa. Berarti kayak Mbak Cecil benar-benar kayak mencari gitu loh. Makanya bangganya di situ sih yang kayak wah Mbak Cecil bukan yang karena ajakan atau apa, oke nggak apa-apa ajakan, tapi lebih senangnya tuh Mbak Cecil kayak membuktikan sendiri
Jadi bangganya di situ sebenarnya. Iya, karena mau mencari celahnya deh. Ada nggak nih celahnya nih gitu loh. Lebih kayak gitu Tapi semakin sebenarnya. mencari semakin jatuh cinta. Ya. Kayak oh ini ada nih penjelasan logisnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak oh iya udah sih. Udah nggak usah dicari lagi. Emang nggak ada celahnya. Ada caranya dan efeknya malah dirasakan sendiri. Ya. Oke. Kadang nih yang teman-teman mualaf nih jauh lebih semangatnya melebihi yang muslim dari lahir. Maaf ya. Iya kan? Iya, Malah bisa diramain kan? Iya. Jadi banyak ilmu yang kita bisa ambil. Contoh-contohnya yang positif-positif insya Allah bagus juga ke teman-temannya. Ada pesan mungkin untuk Mbak Cecil nih? Kesan sih sebenarnya pesen sih. Jadi kayak kalau buat saya kayak nggak cuman dulu waktu masih jadi senior saya aktif ya, terus sudah sama-sama jadi alumni pun juga masih menginspirasi juga, masih jadi kayak wah keren ya ini orang ini kayak gitu. Keren. Apa? Kesan, pesan atau kritik? Kritik dan saran. Jangan galak-galak. Enggak ya, udah nggak galak ya. Nggak ada sih Mbak, cuma pesannya ini aja, semoga bisa menjadi muslimah yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin syariatnya juga makin ditingkatkan lagi, dilakuin, khususnya sholatnya jangan bolong-bolong. Penting tuh. Dan dasarnya juga itu udah aja. Masya Allah. Dan udah. Fenomena maaf. Oh iya. Ini kan kita nih dari Mual Center di Jakarta nih memang beberapa tahun ini tuh banyak banget yang masuk Islam. Iya, aku ngikutin. Iya kan. Jadi fenomenanya tuh kayak banyak banget gitu berbondong-bondong gitu masuk Islam. Menurut Mbak Cecil sendiri gimana? Atau tanggapan Mbak Cecil melihat itu? Takut gimana? Kayak wah kenapa nih rame-rame nih kayak menghadapi sesuatu yang besar nih kayak gitu karena Kayak akan ada yang terjadi. kayak ada sesuatu yang besar terus kita tuh lagi disiapin gitu loh. Tapi karena aku pribadi maksudnya aku kayaknya belum siap nih kalau ngadepin itu kok bisa nggak ya kayak gitu tuh masih kayak gimana ya masih kayak gitu loh. Dan di tempatku tuh banyak loh Pak, di Balikpapan itu tempat kerjaku tuh bukan Balikpapan, tempat kerjaku tuh Kutai Barat. Itu banyak banget, aku beberapa kali di sana tuh nemenin orang syahadat. Makanya aku kayak mungkin karena aku sekarang lebih pede untuk bilang ke mualaf, mereka jadi kayak li ada orang mau syahadat nih nemenin kayak gitu. Jadi kayak wah seneng ya nambah saudaranya gitu, cuman jadi lebih mawas diri kalau aku kayak wah kenapa nih gitu. Jadi lebih kayak takut sebenarnya, takutnya ke diri sendiri ya, bukan ketakut kayak siap nggak ya aku kayak gitu sih. Masya Allah. Luar biasa. Jadi nggak cuma di Jogja aja Mbak. Iya ya, ternyata mungkin ya di belahan bumi manapun mungkin ini memang sedang bergerak ya. Banyak orang yang sedang mencari, apalagi ya mempersiapkan diri, dan apalagi yang terjadi belakangan ini ya di Gaza, Palestina itu kan membuat orang banyak cari tahu ada apa sih konfliknya kok seperti ini. Itu kan justru mereka lebih terbuka lagi ya, lebih ingin tahu. Iya, lebih ingin tahu, dan akhirnya apa sih yang salah sama Islam, justru malah dikulik lagi gitu. Itu mungkin yang juga jadi asbab. Mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama saudara kita yang di Gaza, Palestina, menguatkan segera selesai konfliknya dan bisa memiliki apa ya, kehidupan yang layak lagi gitu. Karena sekarang anak-anak, perempuan, ibu-ibu, orang tua itu betul-betul dibombardir nggak habis-habisnya. Itu yang kita sebagai umat Islam itu ya, ibarat satu tubuh, kalau tangan luka yang lain pun ikut merasakan gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Selamat untuk Mbak Cecil. Terima kasih sudah mengantar Mbak Cecil sampai jauh-jauh malam-malam. Pulang kerja sini. Iya. Di Palak tuh. Iya. Kenapa sini? Kenapa ke Mual Center Yogyakarta? Apa ya? Kan lebih nyaman di sini kali ya. Karena kan dulu awalnya di sini, terus sempat ngambil kelasnya juga kan, kelas online karena aku kerjanya pindah-pindah tuh Mas. Jadi kadang di Jakarta, kadang di mana gitu. Aku beberapa kali minta Mbak Diana dikasih nomornya misalnya, Mbak di
Jakarta siapa ya gitu. Ini yang di Balikpapan belum sempet nih, karena setelah aku lihat kan rame itu yang di daerah Kutu sana, aku belum sempet nanya lagi. Ini sebenarnya kalian mau nanya adakah nomornya gitu untuk bisa ngebantu teman-teman yang di sana. Karena kan mualafnya itu kalau kebanyakan sini itu suaminya kan, jadi belum belajar gitu loh mas. Jadi kalau kita yang lihat kan kayak sayang nih pemuda ini, kalau ada kan bisa gitu kelasnya rame-rame gitu. Berarti sempat belajar perbandingan agama ya? Iya, awalnya tuh malah nyari tahu sendiri sih. Kayak kenapa sih kalau di Islam kayak gini, kalau di Katolik tuh kayak gini, ada part kosong yang tidak dijelaskan kayak gitu jatuhnya tuh. Oh di sini nggak dijelaskan ya cara kita, oh di sini dijelaskan nih. Terus nyari-nyari itu kan kadang ada beberapa part di Al-Quran itu kan kayak dia ada penjelasan medisnya, penjelasan secara ilmiah, jurnal-jurnal kayak gitu. Sebenarnya sih awal titik baliknya karena awalnya tuh orangnya logis banget gitu loh mas. Kayak kalau nggak logis ya nggak akan ku terima. Tapi ternyata malah dipatahkan dengan hal-hal yang logis kan. Ini ada loh nih, secara ilmiahnya ada loh. Ya, beliau ini salah satu mualaf yang kritis juga, yang banyak tanya, banyak ngobrol juga gitu. Jadi masya Allah, iya, dari situ kan bertumbuh ya, pengetahuan itu terus berkembang dan akhirnya banyak tahu juga. Dan itu bisa ditandatangan di sini tulis surat pengadilan. Ini data pengadilan Mana KPA? Apa di sini? Nomor. Sampai sejauh ini udah. Sebentar ya. Ini aku tanda tangannya di mana kan? Di bawah. Di bawahnya aja. Iya. Ini saya serahkan. Oke. Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Cecilia untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih maju mundur, takut, ragu gitu, khawatir, was-was mau masuk Islam, ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana? Ikutin intuisi sih. Intuisinya, kalau aku intuisinya kan dulu ada nggak bener nih, mau mencari kesalahan kan, mencari celahnya di mana, tapi kan justru malah dipatahkan kan. Jadi kalau misalnya kamu intuisinya masih ragu, dicari tuh kamu ragunya di mananya nih. Kalau misalnya kamu pastinya karena apa gitu. Jadi benar-benar pastinya tuh double check kayak gitu. Harus kayak kalau kamu pasti nih pastinya sampai berapa kali. Kalau misalnya ragu, cari lagi kenapa ragu kayak gitu sih. Kalau memang karena kan di sini kan Tuhan banyak membantu juga tuh Mbak, misalnya dia nggak diterima keluarganya bagaimana, dan itu aku udah mempersiapkan hatiku waktu itu soal itu ngobrol sama Mbak juga karena kalau gini-gini jadi kayak nanti bakal ditolong kok gitu loh. Seandainya nanti terus bila terburuknya dia nggak diterima sama keluarganya atau gimana Mualaf Centers bisa ngebantuin kalau menurutku sih yang daerah Indonesia Baratnya tuh bisa dibantuin karena kan link-linknya kemana-mana gitu kan ya. Insya Allah akhirnya benar-benar saat memutuskan betul-betul yakin, dicari dulu jawabannya, pertanyaannya dijawab dulu, terjawab ya. Karena kalau kita nggak tanya ya nggak akan ada jawabannya nanti ya. Kalau nggak bisa cari lewat googling dan lain sebagainya, mungkin bisa datang ke orang-orang atau ke Mualaf Center di Jakarta gitu ya. Karena menerima pertanyaan walaupun kamu belum mualaf. Betul. Kamu kalau bertanya walaupun kamu belum mualaf, didikan dijawab. Ya, Gak memaksa. ya. Dulu menghubungin kita ya. Iya. Pertama. Aku yang menghubungi, tapi aku lupa dulu menghubungi. Apa awalnya dari Mbak Liana aku juga lupa. Iya, ke aku. Terus kita janjian, ngobrol dulu. Terus kayak waktu itu aku datang nggak jam kan tuh
Iya. Datang jawaban terus nanya-nanya, oh kita ngobrolin apa gitu, oh perkara keraguanku itu Mbak. Itu di tempat makan kalau nggak salah. di kafe ya. Iya, di kafe. Iya, betul. Dulu dapat nomorku dari mana ya? Searching apa gimana? Kayaknya aku searching deh. Searching ya? Iya, karena aku searching kayak ada nggak sih wadahnya gitu loh. Kalau misalnya, karena kan kita ini kan umurnya udah dewasa ya Mbak. Kalau belajarnya dari bawah itu kan agak susah ya, karena kan waktunya agak lebih lama. Nah itu aku nyari-nyari, terus dikasih tau kan ada kelasnya khusus untuk yang pekerja itu kan. Makanya aku suka ganti-ganti itu karena pindah tempat kerja itu. Terus karena udah tahu, udah kayak ini udah terjamin nih istilahnya untuk belajarnya udah terjamin ya, baru mau sih ketemu itu. Setelah nanya-nanya ini ya kan, karena kan emang dipermudah itu kita nggak perlu ribet harus ketemu gitu kan, juga bisa kelas online, waktunya menyesuaikan, pengajarnya juga kita bisa milih gitu kan, mau yang mana juga boleh request, lebih kayak menyesuaikan kebutuhan kita sih, bukan memaksakan gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini testimoni jujur ya. Kita nggak ada kalau kemarin malah udah di Mall Center ini Iya, kan kalau di Mall Center. Dan selama kurun waktu itu tuh sering WA-an ya. Iya, Mbak, aku sekarang lagi di sini. Iya nih ada pengajaran nggak ya? Iya. Jadi rajin banget ini. Rajin. Soalnya pindah tempat kerja terus putar ya. Terima kasih untuk Mbak Cecil sudah mau berbagi cerita, untuk Mas dan Mbaknya. Mudah-mudahan awet ya pertemanannya. Saling mendoakan gitu ya. Sabtu balik lagi ke sana. Nanti aku cek dulu untuk kalau bisa dari sana itu. Aku juga ketemu Di Mal gitu. Iya, kalau ngikut suaminya kan. Ibu belum belajar dasar besok itu. Kamu mau ngajarin? Gak bisa lah, kalau pengen ngajarin, gak pede aku. Pede kamu sudah bisa lah. Gak pede, mendingan yang lagi dari Mall Center. Oh iya, nanti saya bawain buku titip untuk teman di sana yang mau. Cewek juga kebanyakan. Insya Allah. Apa diajarin perempuan? Ih, pakalah tahu. Tiga. Alhamdulillah sudah selesai prosesinya. Insya Allah mudah-mudahan doa terbaik untuk Mbak Cecil. Terus bisa belajar mengupgrade ilmu agama, bisa menjadi muslimah yang kafah, istiqomah, terus belajar. Sholat 5 waktunya jangan tinggal, jangan bolong-bolong. Oke, sesibuk apapun dirimu, tetap harus sholat. Jadi, mungkin itu dari kami, tim Mall Center Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport dakwah ini, yang selalu mendukung. Dari tim Mall Center Jakarta, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas setiap kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup juga, saya sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti aku kalau mau ngurus ke Dukcapil begini di bawahnya sama kakak asli, KTP asli dibawa sama ini. Kita tinggal ganti aja. Berarti KTP sudah ini namanya ada. Tinggal ini aja kan? Kayaknya aku emang nunggu, aku bener-bener yang dapat ganti di KTP. Amat. Sama amat. Karena kalau udah mualaf itu kan kita lebih pede untuk nanya gitu kan. Aku udah mualaf nih, gak apa-apa dong kalau nanya gitu kan. Diisi dulu ya online-nya. Aku harus diisi deh. Nama sesuai ini aja kan ya Mbak? Iya.